Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Qariatul Fatimah. Sini kita akan membahas tentang rasul-rasul kekasih Allah. Tujuan pembelajaran di sini yaitu peserta didik dapat menjelaskan iman kepada rasul-rasul Allah. Yang selanjutnya yaitu peserta didik dapat menyebutkan sifat wajib, mustahil, dan jaiz kepada rasul-rasul Allah. Yang pertama, pengertian iman kepada rasul-rasul Allah. Ada yang tahu? Ya, iman kepada rasul-rasul Allah berarti meyakini bahwa rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat. Bedanya nabi dan rasul itu ada yang tahu? Jadi bedanya nabi itu dan rasul, nabi itu sendiri yaitu manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan tidak menyampaikan kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Yang jika rasul yaitu manusia pilih Allah Subhanahu wa taala yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firmannya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup. Jadi nabi dan rasul itu adalah beda. Kalau nabi itu diberi wahyu tapi untuk dirinya sendiri, sedangkan yang rasul yaitu diberi wahyu tapi untuk menyampaikan kepada umatnya, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu sifat-sifat rasul yang itu mempunyai 3 sifat. Yang pertama sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Di sini kita akan membahas tentang sifat wajib dulu. Apa itu sifat wajib? Sifat wajib artinya sifat yang pasti ada pada rasul. Tidak bisa disebut seorang rasul jika tidak memiliki sifat ini. Yaitu sifat pertama sifat sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Di mana sifat sidik itu artinya rasul selalu benar, yaitu selalu jujur, ya. Kalau kedua yaitu al-amanah yang artinya rasul selalu dapat dipercaya. Yang ketiga at-tabligh yaitu rasul selalu menyampaikan wahyu, dan yang terakhir yaitu al-fatonah yaitu rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Jadi seorang rasul itu mempunyai sifat wajib ini. Yang keempat ini yaitu sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Jika rasul itu tidak mempunyai 4 sifat itu, maka ini bukan disebut juga dengan rasul, seperti itu. Yang kedua yaitu sifat mustahil. Sifat mustahil itu ada 4, al-kizib, al-khianah, al-khitman, atau al-balada dan al-balada. Jadi sifat mustahil ini adalah kebalikannya sifat wajib tadi. Sifat al-kizib yaitu mustahil rasul itu bohong atau dusta. Semua perkataan dan perbuatan rasul tidak pernah bohong atau dusta. Jadi seorang rasul itu tidak pernah bohong. Jadi seorang rasul itu mempunyai sifat sidik, bukan al-kizib, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu al-khianah. Al-khianah yaitu mustahil rasul berkhianat. Semua orang yang diamanatkan kepadanya pasti dilaksanakan. Yang selanjutnya al-khitman yaitu mustahil rasul menyembunyikan kebenarannya. Setiap firman yang ia terima dari Allah pasti ia sampaikan kepada umatnya. Itu rasul. Jadi segala sesuatu yang diberikan oleh Allah yaitu untuk disampaikan, enggak dibuat sendiri, seperti itu. Selalu disampaikan. Yang terakhir yaitu al-baladah, yaitu kebalikan dari al-fatonah yang artinya mustahil rasul itu bodoh, meskipun Rasulullah SAW tidak bisa membaca dan menulis, tetapi ia mandiri, seperti itu. Yang selanjutnya adalah sifat jaiz. Sifat jaiz pada rasul adalah sifat kemanusiaan, yaitu al-aldu al-basyarah yang artinya rasul memiliki sifat-sifat bagaimana manusia biasa seperti rasa lapar, haus, sakit, tidur, sedih, senang, berkeluarga, dan lain sebagainya. Sifat jaiz ini ada 2, yaitu ismatur rasul adalah orang yang maksum atau terlindung dari dosa dan salah dalam kemampuan pemahaman agama, ketaatan, dan menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu sifat jaiz yang kedua yaitu iltizamur rasul adalah orang-orang yang selalu berkomitmen dengan apapun yang mereka ajarkan. Mereka bekerja dan berdakwah sesuai dengan arahan dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Tugas-tugas rasul apa aja? Ya, yang pertama yaitu menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengajak tauhid, beriman kepada Allah. Yang ketiga yaitu memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir.
Yang selanjutnya yaitu menunjukkan jalan yang lurus. Dan yang kelima yaitu membersihkan dan menyucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmahnya, seperti itu. Jadi sifat Rasul itu seperti yang tadi, al-amanah, dapat dipercaya, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu sebagai hujah bagi manusia, yaitu sebagai pedoman, agar mempunyai pedoman bagi manusia, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja hikmahnya? Yang pertama, makin sempurna imannya. Yang kedua, terdorong untuk menjadikan contoh hidupnya. Yang ketiga, yaitu terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. Dan yang terakhir yaitu, dan yang selanjutnya yaitu memiliki teladan dalam hidupnya. Yang selanjutnya yaitu seperti dalam firman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan pada hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dalam Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 21. Yang selanjutnya yaitu mencintai para rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya, seperti dalam firman Allah yang berbunyi, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintai dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengampun, Maha Menyayang. Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 31. Yang selanjutnya yaitu mengetahui hakikat dirinya, bahwa ia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdi kepadanya, seperti dalam Quran surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat 56 yang berbunyi, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat 56. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.